sampel. Nah, kalau kita menggunakan frekuensi sampling 16.000, maka di dalam 1 detik atau 1000 milidetik akan ada 16.000 sampel. Tetapi karena perekaman kita hanya 100 milidetik atau 0,1 detik, maka jumlah sampelnya adalah 0,1 dikalikan 16.000 sama dengan 1.600 sampel, gitu ya. Nah, jumlah sampelnya tadi 1.600 sampel. Berapa jumlah frame? Nah, karena satu frame itu 20 milidetik, maka untuk keseluruhannya ada berapa frame? Ya 100 mili dibagi 20 mili sama dengan 5 frame. Nah, sekarang saya tanya, untuk satu frame ada berapa sampel? Nah, hitungnya bagaimana? Untuk satu frame berapa sampel? Halo? Ada yang tahu? Halo? Ada yang bisa mengerjakan? Untuk satu frame kira-kira dapat berapa sampel ya? Itu. Kalau 1 detik ada 16.000 sampel. Kalau satu frame kan 20 milidetik. Berarti ada berapa sampel? Halo, halo? Silakan dikerjakan dulu. Halo? Benar Pak, dicoba dulu. Coba dulu. Dalam 20 milidetik ada berapa sampel? Itu caranya. Gampang kok ini masalah soal contohnya. 320, Pak. 320. Jadi caranya adalah 20 dibagi dengan berapa? 1.000, ya kan? Dikalikan 16.000, ya kan? Ya, sama dengan 20 kali 16. Jadi terdapat 320 sampel. Betul. Nah, itu jawabnya ya. Sederhana sekali kok ini ya. Oke, paham ya? Caranya ngitung ya. Nah, 20 dibagi 1.000 dikalikan 16.000 sama dengan 320. Sekarang pembentukan frame tipe yang berikutnya. Kalau tadi antar satu frame dengan frame berikutnya tidak ada overlap istilahnya. Overlap artinya tumpang tindih. Pembentukan frame yang demikian itu efisien. Betul. Mudah. Betul. Tetapi permasalahannya seringkali ujung-ujung dari frame itu akan mengalami beberapa kehilangan informasi. Gitu. Jadi kita tidak mau ada sebagian informasi yang hilang, gitu. Misalnya karena pemotongan yang kurang bagus dan sebagainya. Gitu. Untuk itu dibuat antar frame ini saling overlap atau saling tumpang tindih. Antara frame yang satu dengan frame berikutnya misalnya dibuat overlap 50% seperti ini. Ketika frame 1 belum selesai, masih separuh, frame 2 dibentuk. Nah, frame 1 ini selesai bertepatan dengan frame 2 dapat separuh. Nah, ketika frame 2 dapat separuh, frame 3 dibentuk. Nah, itu. Frame 3 dibentuk dapat separuh, frame 2-nya selesai. Nah, ketika frame 3 dapat separuh, frame 4 dibentuk. Ini modelnya dikatakan overlap. Dan overlapnya saling bertumpuannya antar frame itu dalam hal ini adalah 50%. Nah, sekarang saya tanya, ketika pembentukan frame dengan model overlap ini, dengan pembentukan frame yang sebelumnya, dibandingkan yang sebelumnya, yang tanpa overlap, kira-kira jumlah frame-nya yang dihasilkan banyak mana untuk durasi yang sama? Nah, kira-kira logika dasar aja. Ayo yang gampang-gampangan. Nih. Pembentukan frame dengan overlap dibandingkan dengan pembentukan frame yang tanpa overlap, kira-kira yang dihasilkan banyak yang mana ya? Jumlah frame-nya.
Yuk, tolong dijawab. Kira-kira banyak frame-nya, banyak yang pakai overlap atau yang tidak overlap? Halo? Lebih banyak yang manakah? Yang tanpa overlap atau yang dengan overlap? Jumlah frame yang dihasilkan. Banyak yang overlap, betul, Mas Iman. Ya, betul. Kenapa? Karena di sini gambarannya aja. Ini sama-sama 0,4 di sini. Di sini sudah ada 1, 2, 3. Sementara kalau tanpa overlap masih 2 jadinya gitu ya. Nah, jadi tentu kenapa? Karena pergeserannya lebih pelan nih. Tetapi ada satu aturan, semakin banyak overlap nanti tidak efisien, ya kan? Sehingga overlapnya tidak boleh lebih besar. Dan biasanya di dalam pengolahan sinyal, overlap antar frame itu mentok-mentoknya 30%. Kalau yang overlap 30%, jadi yang tidak overlap sebanyak 60% frame-nya, ya. Itu ya. Nah, itu. Ini cara berikutnya adalah ini. Nah, seperti ini. Ini yang overlap. Nah, yang tidak overlap adalah N-nya. Nah, N ini durasi frame-nya. M ini overlap-nya. Sebanyak M detik misalnya, M milidetik. Yang durasi frame-nya adalah N besar, nano ini ya. Nah, yang overlap meme ini, M-nya ini ya. Nah, ngitungnya bagaimana jumlah frame-nya? Dengan mengikuti formulasi ini. Pembentukan frame yang overlap, ini. Oh, kebalik saya, sorry. Ini N-nya yang salah saya. M-nya ini yang besar, saya malah kebalik. Nah, sorry, saya salah. Jadi saya ulangi lagi. Ini M-nya yang di bawah sini. Yang overlap-nya N, overlap antar frame-nya ini durasinya. Yang durasi frame-nya adalah M besar. Ini saya keliru, mohon maaf. Membingungkan sampean nanti. Jadi yang durasi frame-nya adalah M besar. Overlap antar frame-nya adalah N besar, nanonya ini. Nah, ini ya. Nah, ini lebih mudah ini ya. Jadi penjelasan di sini bahwa durasi satu frame adalah M besar. Nah, overlap-nya adalah N. Dalam hal ini misalnya 25% atau 0,25. Maka jumlah frame yang terbentuk adalah ini. T, durasi perekaman, dibagi dengan M dikurangi N. Yang tidak overlap yang membaginya. Dikurangi 1. Kenapa? 1 ini ujungnya. Tadi ujungnya dibagi. Ada 1 frame yang tidak dihitung gitu ya. Kemudian tanda ini apa? Ini artinya tanda pembulatan ke atas. Kalau misalnya ini hasilnya 30,2 berarti frame yang dihasilkan dianggap senilai 31. Misalnya hasilnya ini pembagian pengurangan ini hasilnya adalah 35,9, maka frame-nya dihasilkan adalah 36. Karena ini pembulatan ke atas atau sailing ini ya. Oke, paham ya, teman-teman? Jadi, cara yang hitung adalah durasi perekaman dibagi dengan M dikurangi N. Durasi 1 frame dikurangi overlap-nya gitu. Oke, paham ya? Contohnya begini. Contohnya
Jika perekaman yang telah dilakukan pada contoh sebelumnya disusun menjadi frame-frame dengan overlap 25%, ya, dan durasi frame sama dengan 20 milidetik, maka berapa jumlah yang dihasilkan? Ingat, T besar atau durasi perekaman tadi adalah 100 milidetik. Durasi satu frame adalah 20 milidetik. Overlapnya adalah 25% dari satu frame atau seperempat dari 20 atau senilai dengan 5. Sehingga M dalam hal ini bernilai 20, N bernilai 5, T bernilai 100. Maka jumlah frame-nya adalah T dibagi dengan M dikurangi N, hasilnya dikurangi 1. Sama dengan 100 dibagi dengan 20 kurangi 5, atau 100 dibagi 15 dikurangi 1. Dapatnya 5,5. 5,5 dibulatkan ke atas, ketemunya 6 frame. Jadi jelas sekali, kalau yang tadi hanya dapat 5 frame, kalau sekarang sudah dapat 6 frame. Itu ya. Sehingga pembentukan dengan overlap otomatis semakin memperbanyak jumlah frame yang diperoleh. Supaya proses pengolahan sinyal ini masih relatif aman, maka pembentukan frame ini overlapnya tidak boleh banyak-banyak, dibatasi maksimum 30%. Itu ya. Oke, sampai sekian teman-teman, sudah paham? Kalau sudah paham, saya akan gantikan absennya, teman yang ini sudah absen semua ini ya, yang PJJ ya. Sudah, Pak. Oke, sekarang ganti absennya saya tutup biar teman-teman LG regulernya biar bisa absen. Oke, yang teman-teman LG atau RPL reguler silakan absen sekarang. Oke. Oke, kuliah kita lanjutkan. Nah, ini. Baiklah, setelah proses pembentukan frame, tahapan berikutnya di dalam pengolahan sinyal bicara ini adalah windowing. Jadi seperti kita ketahui, windowing itu dilakukan setelah pembentukan frame. Apa tujuannya? Untuk menghindari efek diskontinuitas. Nah, ketika pemotongan frame seperti yang saya tunjukkan di dalam gambar ini, pemotongan tepat di daerah salib sumbu atau Y sama dengan 0, maka ini tidak ada masalah. Hasilnya akan bagus. Tetapi ketika pemotongan ini terjadi seperti di bagian yang kiri ini, nah, di daerah agak tinggi begini, tidak sama pada posisi Y sama dengan 0, maka ini menimbulkan efek diskontinuitas. Efek diskontinuitas itu biasanya kalau di dalam domain frekuensi akan muncul semacam frekuensi liar, yang ini sangat merugikan. Apalagi kalau dalam transmisi, diskontinuitas itu menyebabkan munculnya frekuensi tinggi sehingga bandwidth-nya melebar. Kalau sudah begitu, ya resiko sekali. Sistemnya tidak akan ideal, tidak bagus lagi, tidak efisien, akan kacau gitu. Bisa nyepleter ke tetangganya. Gitu. Itu kalau dalam sistem komunikasi digital. Jadi kalau pakai modulasi BPSK atau sistem UFDM dan sebagainya itu, kalau terjadi diskontinuitas antar satu frame, antar satu bit-bit itu buyar nantinya, bahaya. Makanya ada pulse shaping kalau di dalam sistem transmisi. Kalau dalam pengolahan bicara ada windowing. Jadi membentuk selubung-selubung dari sinyal yang diolah. Kalau di dalam sistem modulasi digital, seperti pada sistem 4G dan seterusnya, 3G dan seterusnya, itu namanya pulse shaping. Pulsanya dibentuk dari pulsa-pulsa 1, 2, 1 min 1, 1 min 1, dibentuk menjadi Gaussian, menjadi Hamming, menjadi hal cosine, dan sebagainya. Nah, kalau di dalam konteks pengolahan sinyal bicara, namanya adalah windowing. Jadi seringkali kita
menemukan sesuatu hal yang mirip-mirip ya. Yang sebetulnya sama tetapi terminologinya berbeda itu ya. Misalnya dalam NN kenal weighted function-nya, pembobot dan sebagainya. Kalau di dalam LPC kita namakan koefisien itu. Nah, itu. Dalam pengolahan MFCC juga koefisien. Nah, itu. Dalam analisa fitur koefisien. Jadi hampir sama gitu. Ada istilah kalau di dalam kurang kontrol pakai feedback misalnya. Kalau kita di dalam pengolahan sinyal namanya rekursif. Nah, sama itu ya. Sesuatu yang sebenarnya sama, tapi ya terminologinya beda, tergantung dari permasalahannya apa gitu ya. Oke, kita kembali windowing. Jadi windowing ini caranya bagaimana? Nah, caranya adalah satu frame sinyal yang masuk tadi, sinyal bicara satu frame tadi, dikalikan dengan sebuah fungsi window. Luarannya adalah sinyal yang terwindow. Ini adalah model windowing. Tujuannya apa? Untuk mereduksi puncak pada setiap segmen, bagian awal dan bagian akhir. Fungsi window biasanya yang digunakan window humming. Itu. Kenapa? Ya karena lumayan banyak digunakan window humming atau window hunting itu. Atau Kaiser atau Blackman atau Boxcar atau Boxcar itu namanya segitiga nama lainnya. Bartlett gitu ya. Nah, itu ya. Ini adalah konteksnya adalah windowing. Jadi kita ambil saja window humming. Jadi kalau Anda mendesain filter biasanya kalau pakai MATLAB itu by default FIR ya. Mendesain FIR pakai MATLAB itu secara otomatis pakai window humming itu. Nah, kecuali kalau model desainnya pakai algoritma Remes atau yang lainnya itu beda lagi. Ya. Nah, itu windowing. Ya, begini konsepnya kalau dalam matematik ya begini sama aja. Jadi setiap sampel dari satu frame itu dikalikan dengan setiap sampel dari fungsi window. Loh, kini kok ada n head min m, ini artinya apa? Ini menunjukkan bahwa fungsi windownya itu bergeser mengikuti posisi dari frame-frame dari sinyal bicara. Jadi frame ke-1 windownya ada di 1. Pada frame kedua windownya digeser ke frame kedua. Ketika frame ketiga windownya digeser lagi pada frame ketiga, maka simbolnya ditulis n head min m. Menunjukkan ada pergeseran. Istilah ini dikatakan sebagai sliding window atau window yang bergeser, fungsi window yang bergeser. Jadi kalau ingat jendela itu digeser kanan kiri itu loh ya. Nah, itu maksudnya. Geser itu. Karena geser ke kanan maka tandanya minus, ya kan? Bagaimana? Tentang windowing pahamkah, teman-teman? Mencoba memahami, Pak. Coba memahami. Kok kayak lagu mencoba memahami. Nah, apa, Bang? Nanti tak kirimkan filenya biar lebih mudah bacanya. Oke, lanjut ya. Nah, contoh window humming adalah seperti ini. Ya, window punya persamaan 0,54 plus 0,46 cos dalam kurung pi m kecil per m besar. M besar itu panjang windownya. Tentu saja kalau kita menggunakan frame ya windownya sama dengan ukuran dari frame-nya itu. Kalau misalnya tadi pakai 320 ya M-nya ini sama dengan 320 mestinya. Atau kadang-kadang, ini separuhnya Pak, ya boleh aja apa, nanti biar, yang penting bahwa satu frame itu sama dengan ukurannya dengan satu window, supaya perkalian benar. Ini contoh gambar window humming seperti ini ya. Untuk window-window yang lain dipersilahkan, ada window hunting tentunya. Window hunting sama juga dikenal juga sebagai font hunt. Perilakunya sedikit berbeda. Di mana kalau window humming, kalau Anda mengamati fungsi window, jangan dalam time domain saja.
Anda lihat frekuensi domainnya ini. Yang dikatakan frekuensi domainnya adalah yang bagian kanan ini, di mana adalah main loop-nya, bagian utama dan side loop-nya. Perbedaan main loop dan side loop usahakan yang tinggi bedanya. Kalau window humming ini, main loop-nya level puncaknya di plus 20 dB, sementara side loop-nya puncaknya di min 20 dB. Sehingga antara puncak main loop dan puncak side loop bedanya berapa? Plus 20 ke min 20 ada sekitar 40 dB. Ini bagus nih. Kalau window humming agak beda. Puncak main loop-nya di 20 dB, side loop-nya lebih tinggi. Side loop pertama ya, bukan yang dua. Side loop pertama itu kan ya. Side loop pertamanya kurang dari di atas min 20 atau sekitar min 10 dB. Jadi untuk window humming ini perbedaan main loop dengan side loop pertama sekitar 30 dB. Bagus mana? Secara ideal bagus yang bedanya lebih banyak, bagus window humming. Tetapi di dalam prakteknya tergantung dari keperluannya. Kalau pakai window phone hunt atau hunting saja cukup, ya tidak masalah, pakai ini. Kalau yang lebih teliti pakai window humming. Nah, itu ya. Jadi pemilihan window sangat bergantung dari sistem yang dirancang. Mau bagus Pak? Boleh. Asalkan sistemnya bisa jalan. Kalau terlalu ideal dikhawatirkan nanti tidak mau jalan sistemnya terlalu berat komputasinya, gitu ya. Nah, sekarang saya beri tugas pada Anda. Nih. Silakan Anda mencari jenis window yang lain seperti window Bartlett, window Blackman, window Kaiser dan sebagainya. Gambarkan bentuk window di dalam domain waktu dan domain frekuensi seperti tadi. Ya. Domain waktu dan domain frekuensi seperti tadi, ya. Seperti window ini maksudnya. Nah, ini domain waktu yang kiri, yang kanan domain frekuensi. Anda cari ya dan jelaskan perbedaan main loop dan side loop-nya ini. Nah, ini kan side loop attenuation relatif ini min 31 dB, ada penjelasannya nih. Sampai mencarinya bagaimana? Dari buku boleh, dari apa saja boleh, dari majalah juga boleh. Yang penting Anda bisa memiliki gambar begini, persamaan matematiknya dan menjelaskan maksudnya apa itu ya. Oke, sudah bisa dipahami teman-teman tugasnya? Arek-arek, wah kok ditambah tugas lagi Pak. Ya biar lebih paham ya, kalau tidak dikasih ini nanti Anda gampang lupa soalnya. Ya. Siap ya kerjakan tugas ya? Siap, Pak. Baiklah. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan seperti ini. Setelah ini adalah contoh dari sinyal-sinyal proses windowing tadi. Window frame pertama di window, frame kedua di window, frame ketiga di window, frame keempat window, frame kelima di window, frame keenam di window, frame ketujuh window dan seterusnya. Dan windownya bergeser 1, 2, 3, 4 sesuai dengan posisi framenya. Tuh ya. Nah, framenya bergeser, windownya bergeser. Loh, kenapa kok digambarkan gini Pak, unvoice dan voice? Ya kebetulan ini sinyalnya sinyal unvoice, ini sinyal voice. Kalau voice semua apa boleh? Ya tidak masalah, yang penting Anda ngerti kan. Ya. Ini overlap juga antar frame-nya. Antar frame-nya kebetulan overlap-nya gede nih ya. Durasi windownya adalah 40 mili detik. Digeser setiap 15 mili detik. Nah ini. Ini frame-nya kok gede Pak? Ya nggak apa-apa. Jadi tidak apa-apa, yang penting gesernya dikit-dikit tidak apa-apa dia. Ini contoh saja, kalau dalam sistem realnya harus lebih rapi lagi. Oke, saya lanjutkan, materinya harus habis ini. Nah, apa pengaruh dari penggunaan fungsi window tadi? Nah ini, pengaruh penggunaan fungsi window. Pada proses jumlahan dua sinyal misalnya, sinyal pertama amplitudenya 1 dan frekuensinya 5 Hz, sinyal kedua amplitudenya 1/4 atau 0,25 dan frekuensinya 20 Hz. Kalau sinyal pertama dan sinyal kedua dijumlahkan di dalam domain waktu seperti ini, kiri ini, di dalam domain frekuensi semacam ini, numpuk begini. Ini sinyal pertama, sinyal kedua, ini akan sulit dibedakan. Nah, ini sepertinya nyambung ini. Ini yang dikatakan sebagai frekuensi leakage.
ya, atau spectral leakage tadi. Tadi ada apa ya? Gandeng. Keduanya sulit dipisahkan. Mana sinyal frekuensi pertama dan sinyal kedua dalam domain frekuensi begitu. Spectral leakage. Ini tidak menguntungkan ini. Ya. Dengan adanya proses windowing, maka akan berubah menjadi seperti berikut ini. Nah, di dalam domain waktu pengaruh window hopping misalnya, maka ujung-ujungnya ini kan hilang ini. Sorry, tidak hilang, mengecil. Jadi yang tadi ini, nah ini diskontinuitas ini di sini menjadi merendah kan levelnya. Dan efeknya di dalam domain frekuensi semakin mudah dibedakan. Ini spektrum sinyal pertama, ini spektrum puncak dari sinyal kedua. Coba dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, nepet kan ini? Hampir sama. Sorry, puncaknya 50. Ini main 50. Kalau ini, nah ini tidak sampai 50 tapi naik. Tapi ini puncaknya bedanya jauh. Terasa beda ini. Oke. Jadi, sudah tahu ya fungsi windowing ya. Pak, izin bertanya Pak tentang tugas tadi. Jadi untuk apa ini namanya gambar windowingnya itu kita gambar manual atau dicoba di software? Nggak usah, Anda cari contoh-contoh aja, nggak apa-apa. Oh, jadi digambarnya manual gitu Pak? Nggak usah gambar manual, ya kamu sampean ada gambar yang mau crop juga nggak apa-apa. Oh gitu. Yang penting ngerti maksudnya. Jadi tugasnya ini diketik ya Pak, bukan ditulis tangan? Tulis tangan ya boleh, gambarnya ditempel nggak apa-apa, gitu ya. Sebaiknya tulis tangan persamaannya, nanti gambarnya ditempel aja nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih ya. Pak. Yang penting, kenapa kok ditulis tangan? Supaya lebih mudah pahamnya, gitu. Kalau diketik nanti hanya copy paste aja nggak paham nantinya. Gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Pengolahan fitur dalam domain waktu, lanjutannya. Tadi selain pembentukan frame dan sebagainya, kita lanjutkan dengan subbab berikutnya, yaitu pengolahan fitur dalam domain waktu. Yang populer, yang menjadi dasar pengolahan fitur dalam domain waktu itu ada 3, yaitu short term energy, kemudian yang kedua ada zero crossing rate, yang ketiga ada autokorelasi. Yang lainnya ada juga, tapi kita bahas yang ini yang paling gampang ini. Ini dasar dan mudah sekali, tapi lumayan handal. Short term energy. Pertama, short term energy adalah dengan cara menghitung energi sinyal wicara yang ada. Tetapi dikatakan short term. Short term itu berarti apa? Dalam durasi yang terminologi yang pendek. Terminologi yang pendek dalam hal ini adalah 1 frame. Ya. Nah, sampel-sampel sinyal di dalam 1 frame ini dihitung energinya. Tuh. Gunanya untuk apa? Nah, lagi. Ngitung misalnya sinyalnya seperti ini, A cos 2 PFK, kali 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka energinya ini, jumlah dari ini. V kuadrat. Kenapa kok V kuadrat, Pak? Energi kok volt, kenapa? Ayo, ada yang tahu? Ketika Anda menghitung daya, ya, daya tahu ya? Daya sinyal. Daya itu rumusannya apa? P, power, V kuadrat per R kan ya, atau V kali I ya, V kali tegangan kali ampere kan gitu kan, daya itu. Nah, ampere sama dengan tegangan dibagi resistansi, sehingga kalau power sama dengan V kuadrat dibagi R, gitu kan. Nah, oke, saya kasih ini. Nanti misalnya gini. Nah, P sama dengan V dikalikan I, gitu kan, sama dengan V dikalikan V dibagi R, kan itu kan. Nah, sama dengan V kuadrat per R. Nah, kemudian permasalahannya adalah bahwa R ini diasumsikan sama dengan 1 ohm. 1 ohm ya. Ini pada dasarnya seringkali R ini diasumsikan sebagai 1 ohm kalau tidak tahu. Kalau dibagi 1 kan sama dengan V
V kuadrat saja, ya kan? Apa hubungannya dengan E? Power itu kan energi rata-rata, bisa jadi kan? Nah, maka kalau energi totalnya, ya power semua sampel power tadi dijumlahkan. Dalam satu frame itu ada berapa powernya? Nah, itu kan? Ada energinya itu kan. Karena kalau power itu biasanya ada satuan waktu, ya kan? Watt kan? Joule per detik kan itu kan? Ya, arahnya kan? Nah, kalau energi, ya sampel-sampel di V kuadrat per R, V kuadrat per R, tambahkan, jumlahkan. Karena R-nya sama dengan 1, maka V kuadrat saja. Energi rata dengan power apa sama, Pak? Agak berbeda. Kalau power tadi persatuan waktu. Kalau energi rata itu hanya satuan per satu frame-nya saja. Jadi sama-sama dibagi durasi, tetapi yang satunya adalah rata-rata per detik. Kalau ini hanya mengatakan energi rata-rata biasa. Tidak ada kaitannya dengan satuan waktu yang pasti. Kalau energi rata-rata itu ya. Gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Hitung energinya. Nah ini contohnya. Kalau sinus itu dihitung energinya ya begini, dikuadratkan ya. Ini maka ini jadi naik lagi, sini naik lagi. Nah, jadi naik itu. Mau turun enggak jadi naik lagi, turun lagi. Ini bentuk sinusnya, ini kuadratnya yang bawah ini. Yang atas di sinusnya, yang bawah kuadratnya. Nah, di dalam short term energy begini nantinya. Kalau ada window bagaimana, Pak? Nah, kalau tadi kan kita belum mau melakukan windowing lah, sama windownya yang digeser-geser. Sama aja. Volt tadi dikalikan dengan window, jadi sinyal terwindow tadi dihitung, dikuadratkan, itu. Tentu saja dengan sliding window. Jadi satu frame sinyal dikalikan fungsi window, baru masing-masing sampelnya dikuadratkan dan dijumlahkan. Sehingga kenapa ada sigma ini. Satu frame sinyal kalikan di satu window, dikuadratkan, ini ya. Baru dijumlahkan dari sampel ke satu sampai sampel terakhir. Ya. Nah, karena frame-nya berubah 1, 2, 3 dan seterusnya, maka window-nya ngikuti. Untuk frame ke-1 kalikan frame 1, untuk frame kedua kalikan window yang telah bergeser tadi. Luarnya dikuadratkan sampel-sampelnya dan dijumlahkan, dapatlah energi totalnya. Ini contohnya ini. Nah, ini contoh hasil ucapan ini. Ini ucapan dari sinyal bicara, ini per frame-nya bentuknya energinya gini. Beda-beda ya. Ini energi rata setiap frame. Oke, saya tanya, sudah paham apa belum penghitungan energi rata-rata? Short term energy berarti penghitungannya dilakukan pada setiap frame. Ya. Gitu. Paham, Pak. Baiklah, saya lanjutkan. Oke, sambil teman-teman yang LG reguler, silakan absen ya, sudah saya buka. Ya. Cara yang kedua, pengolahan fitur yang kedua, yang namanya zero crossing rate. Zero crossing rate atau mengetahui jumlah zero crossing itu adalah bagaimana sinyal itu melintasi angka 0. Angka 0 ini artinya Y sama dengan 0. Bagaimana satu sampel sinyal dan sampel berikutnya, ya, sinyal kan terdiri sampel-sampel kan, sampel ke-1 ke sampel ke-2, sampel ke-2 ke sampel ke-3, sampel ke-3 ke sampel ke-4, itu perpindahan sampelnya. Antar sampel ini melintasi Y sama dengan 0. Jadi ketika antar sinyal ini melintasi sumbu Y sama dengan 0, maka dikatakan dia mengalami zero crossing atau melewati Y sama dengan 0. Cara ngitungnya bagaimana? Jumlah perlintasan yang melewati Y sama dengan 0. Dengan melihat tandanya, sampel ke-1 tandanya positif apa negatif, sampel kedua tandanya positif apa negatif, gitu kan. Ketika sampel 1 dan ke sampel kedua ini tandanya berbeda, maka dikatakan dia zero crossing, kasih tanda 1. Ketika sampel kedua dan ketiga tandanya beda lagi, dihitung lagi tambah 1 lagi. Ketika sampel ketiga dan keempat
sama-sama, misalnya sama-sama negatifnya, ya ada zero crossing. Itu. Sehingga zero crossing-nya dengan cara gini. Dihitung ininya. Perubahan sampelnya dihitung. Ini ya. Ini sin dari XK ya dikurangi dengan dari sin dari XK min 1. Artinya tanda dari sampel ke K dikurangi dengan tanda dari sampel ke K min 1. Sin XK ini artinya apa? Ketika nilai sampelnya ini lebih dari atau sama dengan 0, maka ditandai sin-nya ini sebagai plus 1. Nah, ketika nilai sampelnya kurang dari 0, maka ditandai sin-nya ini sama dengan min 1. Nah, ya kan? Kok gini, Pak? Ya, betul. Loh, nanti kan ada ini, misalnya ini terjadi perbedaan sampel, perbedaan tanda sampel, makanya jadi 2 absolutnya. Dari 2, 0, 2, 0, min 2, 0, 2, 0, 2, 0, min 2 atau plus 2, kemudian diabsolutkan. Ketika sampelnya berbeda, nilainya bisa plus 2 atau min 2 kan, tapi diabsolutkan tanda ini, tegak ini berarti, kurung tegak ini berarti diabsolutkan. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 berapa? Gitu kan. Kemudian mungkin bertanya, loh Pak, kok tambah 2 Pak? Kok 2, kok enggak 1 ngitungnya? Makanya itu di bagian depan ini dikompensasi. Ini. Nah, ini. Dikalikan dengan setengah. Atau ini juga bisa dikatakan begini. Dikalikan 0,5. Ini udah. Begini juga sama. Ya toh? Total akhirnya dibagi 2 atau masing-masing dibagi 2, sama juga, ya kan? Gitu. Jadi berapa banyak persimpangan yang terjadi? Ngitungnya begini. Kok ada seperti besar, Pak? Ini dari kata rate-nya ini. Rate ini menunjukkan laju, berarti persatuan waktu. Gitu. Zero crossing dalam arti perlintasan melewati angka 0 atau melintasi angka 0, rate ini menyatakan jumlah persatuan waktunya. Jadi berapa banyak perpindahan dari sampel 1, 2, 3, dan seterusnya itu melintasi Y sama dengan 0 dalam satu satuan waktu, maka dikatakan zero crossing rate. Itu ya. Oke? Bisa dipahami maksudnya, Kak? Agak mumet. Ya, semakin malam semakin mumet ini. Karena ngantuk, ya kan? Nah, oke, saya lanjutkan. Jangan khawatir. Lagi. Ini contohnya sinyal bicara. Pada daerah-daerah sinyal bicara, zero crossing-nya cenderung yang ada informasi suaranya itu cenderung kecil. Ya. Nah, tetapi daerah-daerah yang tidak ada suaranya, zero crossing-nya, noise ini cenderung besar. Itu. Nah, nanti kalau ketemu akan saya lihat. Jadi zero crossing-nya pada daerah unvoiced atau silent ini justru besar. Kalau pada voice-nya kuat ngomong begini, zero crossing-nya kecil. Karena cenderung dari positif-positif, negatif-negatif gitu. Itu zero crossing. Jadi kalau energi bagaimana? Energi kebalikannya. Pada daerah yang ada infonya ini energinya besar, yang tidak ada infonya energinya kecil. Jadi antara short term energy level dengan zero crossing rate ini biasanya berbanding terbalik. Ya, itu. Ya, saya lupa beri contoh nih. Baiklah, ini ya. Nah, sekarang yang terakhir, autokorelasi. Nah, kuliah hari terakhir ini. Autokorelasi ini apa? Autokorelasi ini menunjukkan perulangan bentuk sinyal. Nah, pada sinyal-sinyal noise, autokorelasinya hampir tidak ada. Sehingga sinyal noise itu tidak memiliki frekuensi fundamental. Tetapi pada sinyal suara, sinyal yang harmonik, maka autokorelasinya bentuk pola-pola tertentu.
dan sudah sangat jelas autokorelasinya. Gitu. Cara ngitungnya ya begini, fungsi autokorelasi agak rumit ya. Tapi Anda cukup menggunakan X-score dan sebagainya. Dari autokorelasi ini akan dapat dihitung besarnya berharmonisa, ini seperti begini. Contohnya ini. Nah, ini. Dari fungsi autokorelasi ini akan ketahuan puncak-puncak antara di mana, gitu. Sehingga dikatakan harmonisanya di mana. Atau dengan kata lain, dengan mengetahui fungsi autokorelasi ini, dengan proses autokorelasi ini, akan dapat diperoleh informasi tentang frekuensi fundamental atau pitch-nya. Gitu. Gitu ya. Teman-teman paham ya? Dengan memanfaatkan fungsi autokorelasi, maka frekuensi fundamental dari sinyal akan dapat diketahui. Itu ya. Oke, sudah paham? Nah, ini latihan soalnya tidak usah dikerjakan. Karena sudah saja dapat tugas ya. Oke, saya rasa kuliah hari ini cukup sekian. Sudah cukup capek. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti PPT-nya saya berikan, gitu nggih. Atau sudah saya berikan ya? Untuk filenya itu dikirim di mana Pak? Yang materinya ini? Dikirim ke email saya aja. Kemarin. Jadikan satu juga tidak apa-apa. Itu per grupnya. Untuk materi ini dikirim di mana Pak? Maksudnya yang materi hari ini. Oke, saya kirimkan ke PJ-nya ya Mas ya. Oh, ke PJ. Ya, oke, ntar tak kirimkan ya. Baik Pak. Mohon maaf Pak, untuk materi-materi sebelumnya dari teman-teman juga belum dapat Pak. Iya Pak, belum dapat. Yang apa? Yang PJJ apa yang apa? Kalau dari saya PJJ-nya belum dapat Pak. Iya Pak, PJJ belum dapat. PJJ, coba saya kirimkan ini ya. Atau mungkin bisa di-upload di etol Pak. Sebentar. Yeah. Oke, tak cobanya dulu. Upload materi ada nggak ya? Karena model etolnya agak baru nih. Ini agak aneh dia. Saya kirimkan ke Mas Dimyati aja ya. Nanti tolong dibantu saya. Ya, itu ya. Iya Pak, baik Pak. Oh ya Pak, untuk yang LJ sepertinya juga masih belum Pak materinya. Belum. Oke, saya kirimkan kalau gitu deh. Oke, ya, tak kirimkan. Kalau yang LC coba dari lewat Erika aja, Mbak Erika aja ya. Oke. Nah, oke, udah semuanya. Baiklah, saya kirim. Tolong di-share ya, Mbak Erika sama Mas Dimyati ya. Kalau nanti ada yang masih belum lagi, tolong infokan lagi ke saya, akan saya bantu. Oke, sementara sekian dulu. Anda boleh istirahat semuanya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.